لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Tata cara ringkas ibadah umrah. Begini, ibadah mahdhah atau ibadah ritual apapun dalam Islam, itu intinya kalau diketahui pembukanya apa, penutupnya apa, dan rukunnya apa, insya Allah bisa tergambar jelas itu nanti bagaimana prosesnya. Jadi 3 poin ya, pembukanya apa, lalu kemudian penutupnya apa, lalu kemudian rukunnya apa. Kalau kita sudah pegang 3 hal ini, insya Allah ibadah apapun itu akan tergambar dengan gambaran minimal ya dalam benak kita. Seperti sholat misalnya. Sholat itu kan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Lalu kita tahu rukun-rukun sholat, misalnya apa? Berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu 3 unsur ini, pembukanya apa, penutupnya apa, dan rukun-rukunnya apa, maka kita jadi punya bayangan bagaimana itu sebenarnya sholat itu, bagaimana cara mengerjakan sholat itu. Nah, karena itu di sini saya akan menerangkan bagaimana sih sebenarnya prosesi singkat umrah itu. Saya akan menerangkan dengan pendekatan ini ya. Saya terangkan apa ibadah pembukanya, lalu apa ibadah penutupnya, lalu kemudian apa rukun-rukunnya. Gitu ya. Oke. Baik, jadi umrah itu diawali dengan ihram dan diakhiri dengan menggundul rambut ya, atau halq ya, al-halq. Apa itu ihram? Ihram itu gampangannya adalah berniat untuk masuk ibadah umroh atau haji. Ya, jadi ihram itu intinya adalah niat. Nah, cuma khusus untuk umroh atau haji itu niatnya itu nggak boleh sembarangan tempat. Ya, niatnya itu diperintahkan di lokasi khusus yang disebut dengan miqat. Ya, misalnya di Bir Ali atau di Yalamlam ya. Nah, setelah memakai pakaian ihram lalu kemudian berniat di tempat tersebut. Itulah yang dinamakan dengan ihram. Nah, dengan demikian berarti ihram itu bagi orang yang umroh kalau dalam sholat itu mirip dengan prosesi takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu kan sebuah aktivitas pertama yang disertai niat untuk memulai sholat. Jadi pembuka sholat itu kan takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar sambil berniat. Kan begitu ya. Oke. Nah, adapun menggundul rambut atau hanya memotong saja, yang saya sebut tadi dengan istilah al-halq, itu posisinya mirip dengan mengucapkan salam. Yakni bahwa penanda bahwa ibadahnya itu telah selesai. Salam itu kan penanda bahwa ibadah sholat telah selesai. Nah, umrah juga demikian. Umrah itu penanda selesainya apa? Penanda selesainya adalah rambutnya digundul atau dipotong saja bagi perempuan misalnya, gitu ya. Oke, jadi sudah bisa kita simpulkan sampai sini ya. Berarti umrah itu ibadahnya diawali dengan ihram dan diakhiri dengan menggundul rambut atau memotong rambut. Nah, adapun rukun umrah, maka sebenarnya rukun umrah itu cuma 4. Apa itu? 1, ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Dan yang keempat adalah menggundul atau memangkas rambut. Ya, Abu Syuja berkata, wa arkanul umrah 4, al-ihram, wat-tawaf, was-sa'yu, wal-halqu, au at-taqsir. Rukun umrah itu 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan menggundul atau memangkas rambut. Ya, nah tampak dari keterangan ini bahwa ibadah umrah itu berarti sederhana saja. Dari keempat rukun itu yang pertama dan terakhir adalah pembuka dan penutup. Berarti aktivitas intinya ya sebenarnya tawaf sama sa'i saja, gitu ya. Nah, dikatakan rukun berarti Anda tidak boleh meninggalkannya. Kalau satu saja ditinggalkan maka ibadah umrah menjadi hancur dan tidak sah. Sama seperti sholat. Jika kita tidak melakukan takbiratul ihram atau tidak membaca surah Al-Fatihah misalnya, maka sholat kita menjadi hancur dan tidak sah. Mengapa? Karena takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Sama ketika umrah juga demikian.
Umrah itu berarti ya harus ihram itu harus dilakukan, tawaf itu harus dilakukan, sa'i harus dilakukan, mencukur rambut atau menggundul itu juga rukun. Kalau nggak dilakukan maka umrohnya menjadi tidak sah. Nah, sampai di titik ini perlu saya tekankan juga, tentu saja ada yang namanya wajib-wajib umroh, ada sunnah-sunnah umroh. Nanti saya terangkan dalam video khusus apa itu bedanya wajib umroh sama rukun umroh ya. Oke, yang jelas di sini ada bedanya antara rukun umroh, ada wajib umroh dan sunnah-sunnah umroh. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana sebenarnya gambaran ibadah umroh itu, kita cukup fokus ke rukun umroh saja. Ya, kita tahu pembukanya apa, penutupnya apa, rukunnya apa. Nah itu sudah cukup untuk membuat kita punya gambaran sebenarnya umroh itu seperti apa. Karena umroh itu yang penting ya rukun, karena itu menentukan keabsahan ibadah umroh kita. Gitu ya. Nah kalau sudah diketahui bahwa ibadah umroh itu sebenarnya sederhana seperti ini, berarti sudah bisa dibayangkan pula bahwa pelaksanaan ibadah ini sebenarnya nggak lama juga, begitu ya. Kenapa? Ya coba ya. Ihram itu kan biasanya kalau dari jamaah Indonesia yang turun ke Madinah itu biasanya ihramnya kan dari Bir Ali, atau kalau dalam hadis itu nyebutnya tempatnya disebut Dzul Hulaifah ya. Biasanya ihramnya dari Bir Ali. Nah, dari Bir Ali menuju Mekah itu perjalanan mungkin hanya 5-6 jam. Setelah itu langsung masuk rukun kedua, yakni melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu langsung disusul sa'i antara Bukit Safa dan Marwah yang lokasinya juga di dekat Ka'bah, itu sebanyak 7 kali. Nah, jarak Safa dan Marwah itu hanya sekitar 450 meter, jadi nggak sampai kira-kira setengah kiloan lah ya. Nah, setelah itu kemudian baru melakukan tahallul finishing dengan mencukur rambut atau memotongnya. Nah, dengan demikian berarti sebenarnya total ibadah umroh itu semenjak awal sampai akhir di zaman sekarang itu mungkin hanya menghabiskan waktu 6-8 jam saja. Nggak sampai setengah hari bahkan. Ya, hasilnya umroh itu nggak sampai setengah hari sebenarnya. Nah, kalau begitu, kalau misalnya ada tawaran program dari travel atau apa begitu yang menawarkan program umroh 9 hari, 12 hari, dan seterusnya, itu sebenarnya membuat lama itu apa? Jawabannya adalah yang membuat lama bukan umrohnya, tetapi kombinasi antara lama perjalanan, singgah ke hotel, tur ke tempat-tempat tertentu, mengunjungi kenalan, shopping, dan semisalnya. Ya, itu yang buat lama sebenarnya. Apalagi jika tawaran travelnya sambil berlibur ke Kapadokia di Turki misalnya, yang jelas berada di luar tanah suci, maka itu sebenarnya membuat ibadah umrah menjadi lama. Mudah-mudahan tergambar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram lil hajji wal umrah.